Kristologi, karena buat kami, dan mudah-mudahan Muhammadiyah juga setuju, buat kami Kristologi itu juga sebenarnya adalah dakwah tauhid, Pak. Karena apa? Karena kita menggunakan Kristologi juga untuk mengajak orang bertauhid, terutama kepada orang Nasrani. Bagaimana caranya? Kita bongkar sebenarnya. Ya, jadi kami juga yakin dan percaya bahwa Rasulullah bersama para sahabatnya juga berdakwah Kristologi pada saat mereka berinteraksi dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Betul ya? Jadi buat kami Rasulullah juga merupakan kristolog atau orang yang belajar orang yang tahu tentang Yahudi dan Nasrani yang paling hebat di seluruh bumi. Kami tidak ada apa-apanya, kami tidak menerima wahyu. Rasulullah menerima wahyu. Begitu dia menjawab orang-orang Yahudi, menjawab orang-orang Nasrani, enak sekali ya gitu contekannya. Kalau tadi teman saya Coki tadi nyontek dari Google, kalau Rasulullah langsung dari Allah. Gitu kan? Jadi kalau buat kita dakwah Kristologi juga dakwah tauhid, dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid, insya Allah. Ya. Alhamdulillah, yayasan kami sudah berdiri sejak 2017 hingga kini. Kami sudah mengajak beberapa pendeta yang berdebat di forum yang terbuka, bisa ditonton di YouTube, bisa ratusan ribu yang menonton. Dan juga kami juga melakukan hal-hal beli gereja, sama seperti Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah juga kan sudah jadi belum yang gereja di Spanyol. Sudah ya. Alhamdulillah, keren banget ya. Kami juga begitu, tapi kami masih taraf nasional. Kita belinya gereja yang kecil-kecil kan. Pernah kita membeli gereja di sebuah daerah di Jawa Tengah, di Klaten, Desa Dentan, yang mana gereja itu didirikan di dalam kampung Islam. Ya, kampungnya Muslim, Pak. Jadi kampung itu total semuanya Muslim, yang Kristen hanya 2 orang. Terus bisa ada gereja, gimana caranya? Apakah itu tidak melanggar aturan pemerintah? Itu udah pasti melanggar aturan pemerintah. Ya kan? Karena apa? Di gereja itu setiap minggu yang kebaktian bukan orang kampung situ, tapi orang dari kampung luar ada 2 mobil, 3 mobil setiap minggu. Tujuannya apa? Ya pasti ada juga agenda untuk mengajak orang-orang kampung situ bergabung. Pasti lah, tidak bisa dipungkiri gitu. Nah, pada saat COVID nggak boleh kegiatannya ya, kosong, tidak terurus sekitar 2 tahun. Akhirnya alhamdulillah karena kita juga mengikuti trik mereka seperti ular gitu. Kita kirim putusan kita ya, yang masih ada minyak Katolik gitu. Yang jual gereja juga kita maunya jual gereja ini untuk menjadi rumah Tuhan juga gitu. Ya utusan kita juga bilang, itu rumah kita juga mau jadi rumah Tuhan, maksudnya juga rumah Tuhan. Alhamdulillah terbagi gereja itu dengan segala macam tantangannya dan halangannya. Begitu selesai kita tanda tangan di PPGB, langsung kita datang ke lokasi gereja. Yang saya cari apa Pak? Apa yang saya cari pertama kali? Salib yang saya cari pertama kali. Begitu saya masuk gereja, waktu itu di dalam gereja sudah kosong semua. Di bar gereja sudah kosong semua. Saya pikir di atas gambar kan biasanya ada salib kan? Itu yang menjadi incaran saya. Sebelum saya datang ke Klaten itu yang ada di bayangan saya itu saya pengen cari salibnya di atas mimbar gitu, pengen saya lepas gitu kan, pengen saya bagikan gitu kan. Sudah kosong semua, sudah diangkut semua kemudian gereja. Pada pas saya keluar dari bekas gereja itu, saya lihat di atas di bagian gedung depan masih ada salib. Nah, jadi kita suruh malah Pak RW yang naik ke atas, dia lepas itu saya berikan. Alhamdulillah inilah ciri kita. Ya, kita membeli sebuah gereja yang kemudian kita jadikan masjid. Masjidnya kita sebut namanya sebagai apa? Masjid Isa Al-Masih. Alhamdulillah. Jadi posisi itu kita serahkan kepada MUI Klaten, kemudian MUI Klaten serahkan kepada Lurah Setempat. Alhamdulillah sekarang juga ramai. Ini ada di YouTube Pak? Ada, itu sudah cukup lama tahun 2021 itu yang kita lakukan. Nah, dari situ juga ternyata umat Islam di Indonesia begitu dengar ada teman-teman Muslim mau di gereja juga, animenya juga tinggi. Wah, mereka juga saling bantu gitu, mengirimkan dananya gitu, nggak mau ketinggalan pahalanya. Masya Allah kan. Jadi itulah yang kami lakukan, beberapa kegiatan yang bisa kami
Alhamdulillah, kalau kita bicara kembali ke Kristologi tadi sudah saya sebutkan ya, yaitu salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di dalam agama Kristen. Tetapi yang lebih kita lakukan atau lebih kita dalami itu sebenarnya adalah kritik kristologinya. Artinya kita mengkritik posisi Yesus di dalam Kristen yang dianggap sebagai Tuhan. Kita mengetahui bahwa di dalam kekristenan mereka mengajarkan ajarannya itu dengan cara apa? Dogma ya, atau doktrinisasi ya. Orang kalau didoktrin itu kan mau benar mau salah, tapi kalau tiap hari tiap saat mendengar diterima oleh alam bawah sadar, akhirnya yang salah bisa benar, yang benar bisa salah gitu. Kalau doktrinisasi itu kan bangsa Jerman dulu waktu Perang Dunia Kedua tiap hari didoktrin Jerman itu bangsa atau ras yang unggul gitu. Jadi kita lebih tinggi dari bangsa yang lain. Ya kan akhirnya orang Jerman, bangsa Jerman percaya bahwa mereka adalah bangsa yang lebih unggul dari bangsa lain. Betul kan? Dengan adanya Nazi. Nah, kurang lebih Kristen juga seperti itu. Mereka mengajarkan dalam organisasi sehingga kita lawannya tetap kayak apa? Enggak dong, itu jangan pakai doktrin. Kita harus melawan dengan logika aja. Contoh ya. Orang-orang saudara kita yang Kristen mau percayai, mereka berusaha meyakini bahwa dosa mereka sudah ditebus oleh Yesus yang mati di atas kayu salib, ya kan, untuk menebus dosa manusia. Itu kan begini. Kita tanya dulu yuk, kita tanya secara logikanya dulu. Berarti Yesus sebelum turun ke bumi, dia sudah tahu belum soal dia bakal mati di atas kayu salib? Kira-kira kalau kita kan itu Tuhan sebelum turun ke bumi, sebelum mati di atas kayu salib, dia tahu kan dia bakal mati. Logikanya harusnya tahu kan? Harusnya tahu Tuhan gitu, masa tahu ya. Tapi kalau suatu pribadi yang punya misi, dia datang ke muka bumi untuk menyelamatkan umat manusia dengan cara mati di atas kayu salib, bahasa sederhananya boleh yang kita sebut misinya itu misi bunuh diri. Boleh, karena misinya apa? Misi menghilangkan nyawanya sendiri kan? Gitu kan Bu? Itu logikanya kan? Dari situ aja udah mau orang berpikir kan harusnya mosok misinya harus bunuh diri. Kedua Bu, kita juga bisa bertanya kepada teman-teman kita yang Kristen. Kalian percaya sebagai orang Kristen, kalian sudah selamat, karena dosa kalian sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Kalau jika seandainya kalian punya kesempatan sebagai orang Kristen melihat Yesus yang mau disalib, Yesus yang kalian cintai mau disalib, kira-kira kalian mau lari seperti murid yang lain, atau kalian mau nolong Yesus supaya tidak disalib, atau mau nolong ke Romawi untuk yang Yesus? Kira-kira gimana? Logis nggak pertanyaan? Logis kan? Kalau orang yang cinta Yesus, ibu lah kalau orang tua ibu mau disalib, kira-kira ibu nolong? Pasti nolong dengan nolong nyawa ibu ya. Jadi rata-rata orang-orang Kristen jemaat ya, bukan sudah teologi tinggi-tinggi, orang dengan logika sehat ditanya begitu, mereka akan jawab secara spontan, saya nolong Yesus supaya nggak disalib karena cinta Yesus. Itu kan? Itu saya balikin, kalau kamu nolong Yesus tidak disalib, kamu harus tetap urusannya. Oh iya, kamu mikir, oh iya gitu. Tapi ada juga yang bilang nggak apa-apa, dosa saya nggak apa-apa. Yang penting saya tolong Yesus supaya nggak disalib karena saya cinta Yesus. Itu sudah merusak dogma mereka kan? Sudah merusak dogma mereka. Ada orang-orang murtad yang sudah murtad masuk dalam Kristen. Saya tanya begitu, berpikir ulang, alhamdulillah dalam Islam. Ada juga orang yang hanya untuk berdiskusi dengan saya tanya begitu, akhirnya masuk Islam, ada juga. Alhamdulillah. Jadi yang kita lakukan adalah melakukan perang logika. Kita melawan dogma mereka dengan logika. Nanti mereka kemudian Tuhan itu maha kuasa. Karena dia maha kuasa, kita manusia tidak boleh membatasi kuasa Tuhan. Mereka kan memiliki biasanya yang level-level penginjil atau pendeta gitu. Karena Tuhan maha kuasa, dia bisa jadi apa aja termasuk jadi manusia.
Artinya maksudnya Tuhan jadi Yesus gitu. Ya kan? Jadi manusia datang untuk menebus dosa manusia. Gimana kita menghadapi pernyataan-pernyataan seperti itu? Ini buat ibu-ibu ini penting nih, karena ibu nanti bisa mengajari anak-anaknya nih. Ya, buat bapak-bapak juga nih, kalau bapak-bapak mungkin lebih banyak di kantor nih, saya nangkap ibu-ibu yang harus menjaga anak-anaknya nih. Mereka bilang, karena Tuhan Maha Kuasa, maka dia bisa menjadi apa saja termasuk menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Ada yang memang karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dia oleh hanya menggugah pada siapa percaya kepada dia memperoleh sampai kekal, gitu ya. Ya kita tanya aja, kan kita sudah punya nih akidah di dalam Islam nih, kita sudah mengenal sifat Allah, ya kan? Bagaimana mungkin dua sifat bisa menyatu di dalam satu entitas? Ya, mungkin nggak kira-kira kalau saya melihat, tapi saya juga buta? Nggak mungkin. Mungkin nggak kalau saya memang pintar, tapi sekaligus juga bodoh? Sekaligus gitu, pada saat yang sama, di entitas yang sama, kan tidak mungkin. Jadi kalau mereka berkata Tuhan Maha Kuasa, maka dia bisa berkuasa, bisa jadi apa aja, termasuk jadi manusia. Ya kita tanya aja, bisa atau jadi iblis? Ya, kita tahu kan sifat Allah Maha benar, Maha baik. Iya, masa Kalau manusia atau iblis gimana? Manusia tidak mungkin maha suci, manusia tidak mungkin maha benar, manusia adalah paling salah, iblis juga paling jahat. Bagaimana mungkin Allah yang mempunyai sifat yang baik-baik, yang benar, bisa pada saat yang sama menjadi manusia, iblis yang tidak maha gitu. Itu jawaban yang simpel sebenarnya. Karena hal-hal seperti itu sering sekali diungkapkan oleh para misionaris Kristen, gitu kan ya. Nah, jadi sekarang selain kita melawan juga dengan logika, kita juga harus bisa melawan kristenisasi itu dengan apa? Dengan ilmu kristologi, yang mana di dalam ilmu kristologi itu sebenarnya banyak cabangnya juga. Tidak hanya bicara mengenai hal kecil tadi seperti logika, tapi kita juga harus mempelajari apa? Sejarahnya mereka. Ya, sejarah timurnya agama Kristen. Terus kita juga yang paling penting apa? Mempelajari kitabnya mereka. Kalau kita tidak tahu kitab dan sejarah mereka, kita tidak akan bisa menguasai yang namanya kristologi. Gitu ya, tidak bisa membantah itu. Ustaz Abu Lidah ini adalah saya guru saya, karena pada saat saya mulai menekuni kristologi, begitu saya ke rumah Ustaz Abu Lidah, Masya Allah itu namanya buku-buku itu udah segitu banyaknya gitu ya, sampai akhirnya begitu saya memeriksa, wah ini cocok buat ilmu ini cocok ini. Akhirnya saya mau ngomong, tak tunjuk tak kalau begini makanya izin untuk jadi baik-baik gitu. Nah, ternyata pada saat kita mempelajari sejarahnya Kristen, tapi ini sebelumnya saya bikin disclaimer dulu ya, tidak semua umat Islam harus belajar kristologi. Ini disclaimer saya ya, tidak semuanya, jadi itu sebenarnya nggak perlu. Bapak-bapak juga kalau memang profesi tertentu juga tidak perlu. Tetapi ilmu kristologi adalah ilmu yang harus kifayah. Ya, kalau sudah yang mengenai ya sudah. Bapak Ibu yang lebih penting adalah memastikan anak-anak kita tetap harus belajar Quran dulu, belajar Islam dulu dengan baik, dengan menyeluruh, insya Allah menjadi hafiz Quran. Ya, baru kalau ada yang sudah menguasai Islam dengan baik mau belajar kristologi silahkan. Kalau saya kan berasal dari sana, saya kan mantan kafir, jadi saya sudah sedikit familiar gitu dengan kitab Bible gitu ya. Jadi ya saya mungkin mendapatkan apa namanya dispensasi lah ya, karena saya sudah menguasai kitab mereka gitu. Saya juga sedang mengejar belajar Quran dan belajar Islamnya. Tetapi maksud saya adalah begini, pada saat kita belajar kristologi, kita harus bisa membuktikan kepada saudara-saudara kita Kristen. Bukan berarti kita membaca orang Kristen ya, bukan ya, jangan disalahkan. Keluarga besar saya juga masih Kristen semua. Tetapi apa yang saya sampaikan murni mengenai dogma, doktrin, dan juga sejarah mereka, keautentikan kitab mereka. Yang mana tujuan akhir saya adalah ayo berpikir. Gitu. Saya cuma ngajak orang-orang berpikir aja. Gitu. Kalau saya
saya bisa membuktikan di dalam kitab mereka berdasarkan dokumen mereka yang mana dikatakan ini ada ayat tidak asli yang bicara Bible. Ayat ini tidak asli. Saya tunjukkan di YouTube, saya suruh zoom Bible-nya. Orang yang mau bisa baca sendiri, yang mau berpikir monggo, yang nggak mau berpikir kan kita juga nggak maksa. Seperti tadi saya boleh dikatakan kita tidak boleh memaksa. Kita yang memperingatkan. Nah, metode itu yang saya pakai. Gitu ya. Jadi kalau dulu guru-guru kita, kalau tidak penyiaran Hano, Ustaz Ababan, almarhum Bapak Ustaz Hano Inta, Ustaz Masud, yang sudah saya kenal sebelum saya masuk Islam, dan saya melihat video-video debatnya, Masya Allah ya, sungguh luar biasa perjuangan mereka membela agama Islam dengan cara berperang pemikiran dengan para pendeta. Tetapi ada yang kurang saya waktu itu. Kurangnya apa? Ustaz-ustaz kita, ustaz kita berdebat dengan para pendeta yang diobrolkan atau yang dibicarakan atau yang diperdebatkan umumnya atau rata-rata masalah teologi atau masalah akidah. Yesus Tuhan atau bukan? Dari dulu diperdebatkan itu dulu gitu ya. Pada saya sudah mulai mendalami teologi, saya berpikir begini. Kalau kita hanya memperdebatkan tuh Yesus itu Tuhan atau bukan, kan ujung-ujungnya ini, ujung-ujungnya lakum dinukum mulia ini. Iya. Betul nggak? Mereka mau percaya pohon bisa sebagai Tuhan, juga bukan hak kita atau larangan. Jadi mereka menuhankan Yesus juga Tuhan mereka, apalagi dilindungi oleh negara. Ya kan, diakui oleh negara agama mereka. Jadi kita tak boleh ngotot gitu loh. Kita juga nggak perlu ngotot Yesus itu bukan Tuhan. Buat apa orang agama itu dilindungi oleh negara Indonesia? Tetapi yang bisa kita lakukan atau yang saya lakukan adalah saya menempuh jalur kritik teks. Kritik teks, jadi teks yang dikritik gitu. Ya, jadi kalau mereka ada Bible, ya yang kita kritik adalah Bible-nya, teks Bible-nya. Saya tidak mempermasalahkan mereka mau menyembah Yesus sebagai Tuhan, sudah itu urusan mereka gitu. Tapi yang saya coba buktikan bahwa kitab mereka salah, itu berdasarkan dokumen mereka sendiri. Jadi kalau mengumpulkan Bible-Bible kuno, ada perubahan apa gitu di dalam Bible mereka? Ya, ada ketidakjujuran apa di dalam Bible mereka? Itu yang selesai dan itu yang kita. Bagaimana penerjemahan mereka bisa menjadikan orang yang tadinya tidak percaya Kristen jadi percaya Kristen. Kalau tadi Ustaz Abu Lidat membacakan Lukas 2 ayat 11, dikatakan hari ini telah hadir bagimu Yesus Tuhan. Benar T-U-H-A-N. Ya. Kalau di orang Indonesia kebanyakan ya, orang Indonesia kebanyakan yang sudah berpendidikan gitu. Tahu lah arti kata Tuhan itu apa ya? Apa arti kata Tuhan itu? Sesembahan ini ingat gitu, atau sesuatu yang disembah kalau berdasarkan KBBI gitu ya. Tetapi kalau kata Allah artinya apa? Yang Maha Kuasa. Itu apa? Siapa? Nama Tuhan. Siapa Rob kita? Allah. Jadi namanya Tuhan kita siapa? Allah. Betul? Betul ya? Di dalam bahasa orang Kristen, khususnya di Indonesia dan Malaysia, mungkin bisa beda ya. Bible di Indonesia dan di Malaysia, khusus kata Allah itu bukan nama. Nah, bukan nama kalau di bahasa orang Kristen. Tapi apa? Sebutan, title, ya, gelar, bukan nama kalau di bahasa orang Kristen. Saya lupa bawa kalau bisa bawa ya. Jadi di bahasa Kristen kata Allah itu sebenarnya hanya title atau gelar atau sebutan umum yang ditujukan kepada siapa? Kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam hal ini di dalam bahasa Kristen khususnya di Perjanjian Baru mereka sebut dengan Bapa atau yang dianggap Yesus berdoa kepada Bapa atau Yesus menyebut Tuhannya Bapa. Kata Allah itu ditujukan untuk Bapa itu, Bapa ya. Kata Tuhan ini ditujukan kepada Yesus. Sedangkan kalau kita baca Bible bahasa Inggris, kalau God
God itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia siapa? Tuhan. Tuhan. Tetapi sama orang Kristen Indonesia, kata God itu diterjemahkan menjadi kata Allah. A-L-L-A-H, A-nya besar. Bingung nggak kita kalau berdasarkan KBBI? Bingung nggak? Harusnya God itu dalam bahasa Indonesia kan Tuhan, tetapi diterjemahkan dalam Bible menjadi Allah. Itu yang menjadi masalah. Ketika kita tanya apa bedanya Tuhan dan Allah kepada orang Kristen, ada yang bilang sama aja, ada yang bilang Allah itu Tuhan yang di surga, Tuhan itu adalah Allah yang berkarya di bumi, macam-macam dengan segala macam penafsiran itu. Tetapi sama-sama gelar, bukan nama. Jadi namanya siapa? Kalau yang Bible itu, mereka menggunakan nama siapa? Yang di dalam kitab Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama ada sebenarnya 7 nama Tuhan dalam tradisi Yahudi. Dalam 7 nama Tuhan dalam tradisi Yahudi siapa aja? Eloah, Elohim, El Shaddai. Kemudian ada satu nama yang terdiri hanya dari 4 huruf, Yod-He-Vav-He, tulisannya Y-H-W-H. Orang Kristen menyebut Yahweh, padahal orang Yahudi nggak kenal Yahweh, nggak ada orang Yahudi sebut Yahweh, nggak ada. Kata Yahweh itu ada orang Kristen. Kemudian yang terakhir namanya baru Zebawa. Dari 7 nama ini, yang dianggap paling suci adalah yang nomor 6, yang Yod-He-Vav-He itu. Orang Yahudi untuk menyebut nama ini, mereka mengganti dengan sebutan apa? Adonai atau Hashem. Ya, jadi kalau Adonai, Hashem. Kalau Adonai itu dalam bahasa Arabnya bisa disejajarkan dengan kata Roh Tuhan. Kalau Hashem itu bisa disejajarkan dengan kata nama itu. Ya, nama itu. Jadi Yod-He-Vav-He itu kan nama, tapi tidak boleh disebutkan karena orang Yahudi sangat dilarang untuk menyebutkan kata yang makhluk itu. Yang boleh menyebutkan khusus hanya imam besar mereka yang disebut dengan Kohen Gadol, yang mana mereka boleh menyebutkan hanya 1 tahun sekali ketika mereka masuk dalam kemah perjanjian. Nah, ini udah beredar ya. Kalau kita sudah bicara Yahudi, kita juga harus mengenal nih kitabnya orang Kristen itu apa, gitu. Bagaimana sejarahnya, berasal dari mana. Saya ada beberapa slide di sini yang mungkin bisa saya berikan. Nah, ini ya. Kalau yang ini saya membuat begitu banyak kotak-kotak di situ untuk menggambarkan bagaimana Kristen terpecah. Ya. Dan di situ juga saya menggambarkan bagaimana Kristen terbentuk. Jadi mulai terbentuk sampai terpecah. Bentar saya izin dulu ya. Jadi untuk mempelajari tentang sejarah dan perpecahan Kristen itu kita harus paham bagaimana sejarah bangsa Israel, bagaimana Kristen terbentuk, dan bagaimana Kristen terpecah, serta dominasi apa saja di dalam Kristen. Oke, saya di sini mungkin waktunya juga kan terbatas ya. Ini kalau saya ceritakan secara benar-benar detail nih nggak cukup 2 jam 3 jam nggak cukup. Jadi saya hanya ceritakan secara garis besar saja. Kita mengetahui bahwa di dalam Quran pun kita juga bisa membaca kisah tentang sejarah bangsa Israel. Di luar daripada Quran juga ada Sirah Nabawi, juga ada kitab-kitab dari ulama-ulama kita, bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang memang hidupnya sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun di bawah bangsa lain, betul ya? Iya. 430 tahun lebih bangsa Israel hidup di bawah penguasaan bangsa Mesir, betul ya? Firaun. Nah, Firaun menyembah siapa ya? 350 tahun di Mesir dikuasa bawah Firaun. Nah, jadi bangsa Mesir dari zaman itu sudah menyembah siapa? Menyembah dewa-dewa ya? Dewa-dewa. Ya. Sistem kepercayaan yang menyembah dewa-dewa itu kita sebut sekarang dengan istilah pagan. Ya, pagan ya. Nanti belakangan pasti akan sering ngomong pagan. Kedua, mereka kira-kira hampir 2 abad juga dikuasai oleh bangsa Assyria. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, kemudian dibagi menjadi 12 wilayah karena bangsa
bangsa Israel adalah 12 suku dipimpin oleh hakim-hakim, kemudian mereka minta kepada nabi mereka untuk dipimpin oleh seorang raja. Dia kata raja pertama Raja Saul atau Tolut ya, kemudian digantikan oleh Raja Daud alaihissalam, digantikan oleh Raja Sulaiman alaihissalam. Setelah Raja Sulaiman alaihissalam meninggal, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, kerajaan Israel Utara, kerajaan Israel Selatan. Kira-kira abad ke-10 sebelum Masehi. Ya. Kemudian tidak lama Israel Utara dikuasai oleh bangsa Assyria. Kira-kira 150 tahun sesudahnya Babilonia masuk ke dalam tanah Kanaan, bangsa Assyria dikalahkan, sekaligus mereka mengalahkan Israel Selatan. Israel Selatan dihuni oleh dua suku bangsa Israel, yaitu bangsa Yehuda dan bangsa Benyamin, suku Benyamin. Yang utara 10 suku yang lain. Kemudian setelah dikuasai oleh bangsa Babilonia, Bani Israel diasingkan ke Babilonia. Ya, itu juga cukup lama, kira-kira bisa kurang lebih bisa 100 tahun gitu. Kemudian datanglah bangsa Persia menguasai Babilonia. Kemudian bangsa Persia ini mengalahkan Babilonia, melepaskan bangsa Israel kembali ke tanah Kanaan. Ya, akhirnya mereka membangun kembali Bait Suci. Yang kedua, yang pertama dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak lama datanglah bangsa Yunani, Alexander the Great, menguasai bangsa Persia, menguasai Mesir, menguasai Palestina juga. Jadi hampir semua daerah di situ dikuasai oleh Yunani. Datanglah masa yang disebut dengan masa Helenisme, ya, atau Helenistik. Bangsa Yunani juga mempunyai kepercayaan menyembah dewa-dewa. Jadi kan ada dewa Zeus yang paling tinggi. Nanti dewa Zeus ini menghamili seorang perempuan muda bernama Danae dalam kehujanan emas, punya anak namanya Perseus. Perseus ini setengah manusia, setengah dewa. Oke, menghamili perempuan lagi, punya anak Hercules. Menghamili dewi yang lain, punya anak Helen. Jadi dewa Zeus ini adalah dewa yang paling tinggi, tapi juga dewa yang paling selamitan gitu. Ya, orang itu punya anak. Kalau dari manusia ini disebut setengah manusia, setengah dewa. Oke, ini konsepnya begitu ya, kepercayaan begitu. Kristen bagaimana? Yesus dianggap sebagai anak Tuhan. Dianggapnya 100% manusia, 100% Tuhan. Ini juga konsepnya. Walaupun detailnya tidak sama, walaupun yang Kristen jauh lebih detail, tapi konsepnya sudah ada jauh sebelum ada Yesus. Konsepnya ya. Oke. Dari situ bangsa Israel setelah di dalam kekuasaan bangsa Yunani, baru kira-kira abad pertama, kira-kira tahun 60-an itu beralih ke bangsa Romawi. Ya, selama ratusan tahun. Jadi mungkin boleh dikatakan sebelum merdeka, bangsa Israel itu adalah bangsa yang hampir seumur hidupnya atau seumur sejarahnya selalu berada di bawah penguasaan bangsa lain, yang rata-rata yang menguasai itu adalah bangsa-bangsa yang menyembah pagan, penyembah atau penganut pagan, penyembah dewa-dewa. Ya, Assyria juga punya dewa-dewa, ada 3 dewa. Babilonia juga punya 3 dewa, ada Tanrus, Semiramis. Persia juga punya 3 dewa, ada Ahura Mazda dan Mitra. Nanti di daerah yang lain, India juga punya Trimurti. Di Mesir juga ada 3 dewa, Osiris, Horus, Ra. Nanti di Eropa, jadi daerah-daerah situ memang sudah merupakan daerah-daerah yaitu orang-orang yang sudah terbiasa menyembah Tuhan yang triad. Triad itu apa? Triad itu 3 dan 1 gitu. Yang bakal zaman Arab. Nah, itu memang menganggap ke Arab Saudi. Siapa gara-garanya yang pertama kali membawa patung-patung? Ada seorang Arab yang membawa patung dari Syam, namanya Ahmad bin Muhammad. Ya. Yang itu sebenarnya souvenir sebenarnya. Awalnya souvenir gitu. Tapi karena dia tahu bahwa di sana tuh dia disembah karena mungkin ini sebagai perantara, satu ditaruh, yang lain nyusul. Jadi di Arab Saudi di Mekah itu di sekitar Ka'bah akhirnya gara-gara satu souvenir, satu patung souvenir, jadi menjadi sampai 360 patung. Jadi kepercayaan juga lebih enak kalau di
tiga. Di Quran juga disebutkan kan ya. Kira-kira tiga, soalnya tiga nih. Kristen itu juga tiga. Kira-kira kebetulan nggak kalau bisa meneruskan yang kepercayaan itu? Kira-kira aja. Kebetulan nggak kira-kira? Tidak. Tidak. Ada yang berbeda. Yang paling tidak konsepnya lah diadopsi gitu ya, konsepnya diadopsi karena juga sampai abad kedua itu hampir dikatakan tidak ada wacana Roh Kudus juga Tuhan. Awalnya hanya Yesus saja diperkatakan gitu. Yesus ini Tuhan atau bukan itu dipertentangkan oleh banyak kelompok di dalam Kristen. Yang disebut dengan Trinitas itu juga tidak timbul dengan kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk gitu. Ya, timbulnya nggak tiba-tiba gitu. Ada pertentangan sebelum ditetapkannya Trinitas. Mungkin ada dulu yang namanya disebut dengan konsep atau ajaran doketisme. Doketisme itu apa? Pemahaman yang atau keyakinan bahwa Yesus itulah cuma wujudnya Tuhan di bumi gitu. Dikalahkan oleh kelompok yang namanya separatisme. Separatisme percaya bahwa Yesus itu sebelum dibaptis belum Tuhan. Pada waktu dibaptis baru jadi Tuhan. Nah, pada waktu Yesus sakit yang diangkat Kristusnya bukan Yesusnya. Gitu. Ini adalah separatisme, memisahkan, separate ya. Habis itu ada lagi kelompok yang cukup bertahan lama namanya kelompok modalisme. Modalisme itu yang mengatakan bahwa Bapa itu ya Yesus, Yesus itu ya Bapa. Kita penasaran saya sejak kapan Yesus itu dibaptis itu? Dibaptis. Tadi kan disebut Yesus itu dibaptis. Ketika dia berusia kurang lebih 29 atau 30 tahun. Jadi kalau di dalam gagalnya Kristen itu ada seorang nabi yang sangat hebat karena nabi ini bisa membaptis Tuhan. Namanya Yohanes Pembaptis. Oke. Ada lagi di gagalnya Kristen juga ada tentara yang paling hebat di seluruh dunia. Tentara itu. Tentara Romawi. Karena tentara Romawi yang bisa membunuh Tuhan gitu. Bisa menyalip Tuhan gitu. Oke. Nah itu bercanda ya. Tapi walaupun bercanda, coba dipikir aja. Bisa nggak menjadi alasan atau trigger buat kita untuk berpikir? Ya, apakah mungkin Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa dibunuh oleh ciptaannya sendiri? Orang Kristen akan bilang mungkin karena mereka secara tidak sadar mereka meneruskan ajaran-ajaran pagan bangsa-bangsa sebelumnya. Gitu ya, mereka sudah mempercayai bahwa Tuhan atau Dewa itu bisa jadi manusia atau bisa punya anak manusia, begitu. Loh, tapi memang pertentangannya memang banyak sekali sampai akhirnya tadi doketisme, separatisme, modalisme sampai akhirnya dikalahkan oleh kelompok yang mayoritas bernama Trinitarianisme. Trinitarianisme percaya Yesus itu Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Tuhan, tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Maha Kuasa, tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Ya, sedikit ya. Aku mau sedikit. Ya, itu. Sebetulnya konsep Trinitas itu sendiri siapa itu? Nah, sebenarnya yang pertama kali mencetuskan ide tentang Trinitas itu adalah seorang bapak gereja di abad kedua, namanya Tertullianus. Ya, Tertullianus ini pekerjaannya atau profesinya adalah seorang pengacara. Dia orang Mesir, dia dari Mesir. Dia yang memperkenalkan ide tentang Trinitas ini, yang mana dia katakan apa? Trinitas itu adalah tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat. Tiga pribadi yang berbeda, tapi satu hakikat. Ini idenya dia itu awalnya dari sini. Seorang warga negara, kan di mereka ya, seorang warga negara itu tidak bisa langsung berurusan dengan hakim. Hakim digambarkan dengan Tuhan. Kita sebagai warga negara digambarkan dengan manusia. Untuk berurusan dengan hakim, kita butuh pengacara. Kalau udah sekarang pengacara, nah, siapa pengacara ini? Ya Yesus itu. Ini menurut Tertullianus ya. Dia mengatakan Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tetapi tidak setara.
Baru nanti di abad keempat ada bapak gereja yang lain namanya Athanasius, dia yang merubah ada apa namanya pemahaman Tertullianus ini menjadi apa, ketiganya setara. Nah, itu melalui begitu banyak konsili. Konsili pertama tahun 325 di Nicea yang sekarang di Turki ya.